Kalau di gereja, setiap minggu berganti bacaannya. Setiap malam berbeda bacaannya tergantung situasi dan kebutuhan. Kalau di Islam cuma itu aja yang saya alami dulu. Demikian juga orang Islam yang pindah ke agama lain tidak perlu menjelek-jelekan agama yang pernah diyakininya. Apalagi membenturkan karena kita perpindahan dari agama. Itu adalah diksi-diksi yang mencerminkan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Ibarat pepatah, jangan sampai gara-gara nila setitik ya rusak susu sebelanga. Jangan sampai gara-gara si kece sendiri, seorang diri gitu ya, lalu hubungan baik antar umat beragama menjadi rusak. Lihat saja orang menanyakan jalan yang lurus siang dan malam minimal sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 17 kali, bayangkan. Siang malam itu aja dibaca, nggak bosan-bosan. Dan itu kompak di mana-mana, cuma itu aja yang dihafal. Apa nggak ada yang lain nggak Pak? Kalau di gereja, setiap minggu berganti bacaannya. Setiap malam berbeda bacaannya tergantung situasi dan kebutuhan. Kalau di Islam cuma itu aja yang saya alami dulu. Ya. Siang malam 17 kali itu minimal. Paling sedikit itu 17 kali baca. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kelompok yang bahasa kita tuh murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam, kadang-kadang orang yang dari agama lain masuk Islam, itu seringkali memperdebatkan bekas agamanya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada publik. Kalau Anda dari agama lain masuk Islam, tidak boleh menjelek-jelekan agama yang kita tinggalkan. Demikian juga orang Islam yang pindah ke agama lain tidak perlu menjelek-jelekan agama yang pernah diyakininya. Apalagi membenturkan karena kita perpindahan dari agama. Biarlah itu adalah proses keyakinan yang kita miliki, kita cari aspek positifnya, pertemukan positif itu untuk membela negeri ini. Bagaimana kita bisa membangun negara ini spirit keagamaan, bukan membenturkan antar agama. Jadi Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas meminta kepolisian segera menindaklanjuti MKC. MKC dalam sebuah video YouTube mengucapkan kalimat yang merendahkan ajaran agama Islam dan dianggap pemicu perpecahan dan merendahkan ajaran agama Islam. Dalam video yang beredar akhir-akhir ini dan terakhir ini, saya melihat beliau itu sudah melampaui batas-batas. Menurut saya akan mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini, ujar dia Ahad 22 Agustus 2021 di Jakarta. Apa yang dilakukan MKC seperti itu menurut Buya Anwar seperti memasuki rumah orang lain kemudian mengacak-ngacak dalam rumahnya. Dia berpendapat tidak etis dan bisa memancing kemarahan umat yang merasa rumahnya diacak-acak karena yang bersangkutan dalam ucapannya itu telah menghina dan merendahkan Allah, merencanakan dan menghina kitab suci umat Islam, telah menghina dan merendahkan Nabi Muhammad. Bahkan diksi yang dia pilih dan digunakan, dia sampaikan secara sadar itu adalah diksi yang mencerminkan kebencian, ungkapnya. Oleh sebab itu, Buya Anwar meminta kepada kepolisian dan pihak berwajib untuk memproses Muhammad Kece. Dia meyakini ada beberapa undang-undang di negeri ini yang ditabrak dan dilanggar oleh yang bersangkutan. Meskipun begitu, dia juga meminta umat Islam untuk bersabar dan mengendalikan diri sekalipun hati panas. Dia juga meminta penegak hukum dan kepolisian lekas menindaklanjuti perkara ini. Sebab bila tidak ditindaklanjuti, maka kehidupan umat beragama di Indonesia akan rusak dan terganggu. Apalagi itu karena tingkah laku seseorang. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara Muhammad Kece sendiri rusak hubungan umat Islam dan Kristen. Ini adalah salah satu yang kita tidak inginkan. Padahal hubungan umat beragama sangat harmonis. Kita saling menghormati. Begitulah seharusnya kita di dalam negara Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ujarnya. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini. Sehubungan dengan beredarnya video ya yang dibuat oleh Muhammad Kece, yaitu seorang yang semula beragama Islam, kemudian pindah
ke dalam agama lain dan kemudian secara aktif menyerang ya ajaran agama yang pernah dianutnya sebelumnya, yaitu ajaran Islam. Saya melihat yang bersangkutan itu sudah melampaui batas-batas ya, yang menurut saya itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini. Baca nih surat 72 Al-Jin ayat yang ke-19. Wa annahu lamaqama Abdullahi yad'u kadu yakanuna alaihi libada. Yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini jelas ayatnya, Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad Syauh bin Abdullah berteman dengan para jin. Karena yang bersangkutan dalam ucapannya itu telah menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala, telah menghina dan merendahkan kitab suci umat Islam itu Al-Qur'an, telah menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan diksi-diksi yang dia pilih, yang dia pergunakan, yang dia sampaikan secara sadar itu adalah diksi-diksi yang mencerminkan kebencian. Oleh karena itu saya meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses yang bersangkutan. Cuma dia memiliki kebencian kepada Islam, begitu. Saya nanti ini dipergunakan oleh pihak kepolisian menyatakan Kece tidak bisa ditangkap karena sakit jiwa, gitu kan. Pada orang sakit jiwa itu ya kalau dia berbicara itu ngawur. Ini nggak ngawur. Tadi Mas Andromeda menyatakan konsisten kan, gitu kan. Kalau konsisten tuh bukan orang sakit jiwa itu, orang yang sehat jiwanya tetapi ya memiliki kebencian terhadap Islam. Ini yang disampaikan oleh Sekjen PBNU. Ya sudah melanggar undang-undang yang ada karena dia bicara tentang hate speech. Oleh karena itu bagi saya ya terus terang ya apa yang disampaikan oleh siapa, oleh si Kece ini ya ini akan merusak persatuan dan kesatuan kita ya, kerukunan hidup antar umat beragama. Ibarat pepatah, jangan sampai gara-gara nila setitik ya rusak susu sebelanga. Jangan sampai gara-gara si Kece sendiri, seorang diri gitu ya, lalu hubungan baik antar umat beragama menjadi rusak. PP Muhammadiyah juga menyebut konten YouTube Muhammad Kece sangat kacau, menyesatkan dan tidak sesuai logika. Kece dianggap harus diperiksa kejiwaannya. Muhammadiyah juga mendorong pihak kepolisian menangkap dan meminta klarifikasi kepada Muhammad Kece. Abdul Mu'i mendorong kepolisian agar menangkap Muhammad Kece untuk meminta klarifikasi. Dia juga mendorong agar kondisi kejiwaan Muhammad Kece diperiksa. Masyarakat tidak usah terpengaruh dengan pandangan dan isi ceramahnya. Aparatur keamanan dapat menangkap dan memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan terkait motivasi dan kondisi kejiwaannya, sebut Mu'ti. Masyarakat diminta agar tidak terprovokasi oleh pernyataan Muhammad Kece ini. Menurut Mu'ti, omongan Muhammad Kece dapat mengadu domba umat. Masyarakat tidak usah terpengaruh oleh provokasi yang bersangkutan yang dapat mengadu domba masyarakat serta merusak kerukunan umat beragama, kata dia. Ucapan itu adalah Muhammad Kece mengubah kata Muhammad menjadi Yesus. Hal itu sampai membuat umat muslim marah hingga Majelis Ulama Indonesia mengecamnya. YouTuber Muhammad Kece dikecam karena ucapannya dalam sejumlah video yang disiarkan di YouTube dinilai menistakan agama Islam. Ada sejumlah akun di YouTube yang menayangkan video Muhammad Kece berbicara mengenai Islam. Di antaranya akun Muhammad Kece, juga akun Murtad Indonesia, gereja YouTube dan beberapa akun lainnya. Dalam video-video tersebut, yang beberapa di antaranya berupa diskusi virtual, ucapan MKC dinilai kerap menistakan agama Islam. Selain itu, dia juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan. Karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin, ujarnya dalam tayangan di akun YouTube Muhammad Kece yang berjudul Kitab Kuning Membingungkan, yang diunggah pada 19 Agustus 2021. Dalam video di akun yang sama berjudul Sumber Segala Dusta, Muhammad Kece juga menyebut Muhammad ini dekat dengan jin, Muhammad ini dikerumuni jin, Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Sementara pada unggahan Mei 2021 lalu,
Akun gereja YouTube juga mengunggah video yang menghina Nabi Muhammad dan Islam. Judul unggahan itu, Media Channel Malu Besar. Muhammad tidak ada tertulis bisa menyelamatkan. Dihajar Pak Kece Media. Yang dalam pandangan kami, pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap satu agama, maka dalam hal ini kami menyampaikan pertama, kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad KC karena ini dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah dibangun selama ini. Yang kedua, mendesak kepada aparat keamanan, kepada kepolisian untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum dan perundang-undangan secara adil atas kasus saudara Muhammad KC ini.